Don't wake me, I'm not dreaming. Past lives could never hold me down. Lost love, sweeter when it's finally gone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Putri Gamies. Saya berasal dari kelas B Universitas Perintis Indonesia. NIM saya 20201121110. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat. Saya akan menjelaskan tentang obat bebas. Obat bebas adalah obat yang diperjualbelikan secara bebas di apotek maupun di warung. Obat ini biasanya digunakan untuk mengobati penyakit yang ringan, misalnya vitamin atau multivitamin. Walau demikian, obat bebas dapat menjadi berbahaya jika salah penggunaan atau dikonsumsi tidak sesuai dengan petunjuk pemakaian. Obat bebas ini tidak dapat mengobati penyakit utama yang menjadi penyebab munculnya keluhan tersebut. Dibandingkan dengan obat yang dikasih oleh dokter, obat bebas cenderung kurang kuat dalam mengatasi gejala. Terkadang butuh waktu lama untuk mendapatkan efek yang diharapkan. Obat bebas pun memiliki dosis yang berbeda dengan resep. Logo dari obat bebas yaitu lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Selanjutnya yaitu resiko mengonsumsi obat bebas tanpa konsultasi ke dokter. Yang pertama, penggunaan obat bebas tidak sesuai dengan penyakit. Menggunakan obat bebas belum tentu bisa menyembuhkan pasien sepenuhnya dari gejala yang dideritanya. Tanpa pemeriksaan medis lengkap dari dokter, penggunaan obat bebas bisa tidak sesuai dengan diagnosis penyakitnya. Yang kedua yaitu resiko efek samping dari obat bebas. Bisa terjadinya komplikasi akibat penggunaan obat bebas yang tidak tepat atau karena kondisi medis tertentu yang dimiliki oleh pasien. Contohnya, mengonsumsi melebihi batas waktu atau dosis pemakaian yang dianjurkan tidak sesuai. Yang ketiga yaitu terjadinya interaksi obat. Interaksi ini yang membuat obat bebas bekerja kurang efektif, justru menimbulkan dampak buruk pada tubuh. Contohnya, obat bebas dikonsumsi bersamaan obat atau produk herbal lainnya. Di sini saya akan mengasih tips cara aman mengonsumsi obat bebas. Yang pertama yaitu mematuhi aturan pemakaian yang ada pada kemasannya. Yang kedua, hindari pemakaian obat bersamaan dengan minuman beralkohol. Yang ketiga, cek pada kemasan tertulis peringatan atau larangan khusus untuk penderita penyakit tertentu. Yang keempat, lihat tanggal kadaluarsa obat. Jika sudah melewati tanggal, segera dibuang. Selanjutnya yaitu bebas terbatas. Bebas terbatas sebetulnya termasuk golongan obat keras, namun obat ini masih bisa dijual bebas di apotek ataupun toko obat dan dapat Anda beli tanpa resep dokter. Namun saja pemakaian obat ini harus sesuai dengan petunjuk yang tertera pada kemasan agar tidak menimbulkan efek samping pada tubuh kita. Obat bebas ini terbatas hanyalah satu dari tempat penggolongan obat yang terdapat di Indonesia. Logo dari bebas terbatas yaitu lingkaran biru bertepi hitam. Contoh dari obat keras ini adalah Paramik dan Neozep. Selanjutnya, resiko penggunaan obat keras bebas terbatas. Yang pertama, tidak semua obat bisa dikonsumsi untuk balita, seperti ibuprofen yang tidak boleh diberikan kepada bayi yang berusia kurang dari 6 bulan. Yang kedua, obat dalam dosis aman yang dikonsumsi ibu hamil bisa jadi berbahaya bagi janin. Misalnya, konsumsi aspirin dapat meningkatkan resiko keguguran, pembekuan darah, menghambat pertumbuhan janin. Yang ketiga, yaitu tidak boleh dikonsumsi jika memiliki alergi terhadap obat tersebut. Yang keempat, penderita tekanan darah tinggi perlu menghindari obat tinggi kandungan sodium. Selanjutnya yaitu ada pula overdosis jika kita terlalu banyak mengonsumsi obat bebas terbatas. Yang pertama yaitu iritasi sistem pencernaan seperti mual-mual, diare, sakit perut. Yang kedua yaitu nyeri pada dada atau sesak nafas. Yang ketiga yaitu kebingungan. Yang keempat itu muntah darah. Kelima, perubahan suhu tubuh, tekanan darah, denyut nadi, dan detak jantung. Cara aman mengonsumsi pada obat bebas terbatas. Yang pertama, selalu baca label pada saat kapan saja kita harus mengonsumsi. Yang kedua yaitu sesuai alat takar. Yang ketiga yaitu dosis obat untuk kelompok usia yang berbeda. Selanjutnya yaitu resiko penggunaan obat keras. Jika terlalu lama mengonsumsi obat keras, belum tentu bisa menyembuhkan penyakit kita. Bahkan obat-obatan yang dikonsumsi dalam jangka waktu panjang malah bisa membuat penyakit kamu semakin bertambah.
Selanjutnya yaitu cara aman mengonsumsi obat keras. Yang pertama, jangan lupa baca label yang ada pada kemasan. Yang kedua, konsumsilah secukupnya sesuai dosis yang diberikan dokter. Selanjutnya yaitu narkotika. Narkotika adalah obat atau zat yang berawal dari tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penyusunan atau perubahan kesadaran atau hilang rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-undang dan narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Secara garis besar yang termasuk narkotika adalah yang pertama yaitu morfin, yang kedua yaitu kokain, yang ketiga yaitu opium mentah, dan garam-garam dan turun-turunan dari morfina dan kokaina. Selanjutnya yaitu akibat penggunaan narkotika. Yang pertama, bisa terjadinya dehidrasi berat. Yang kedua, bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit yang memicu kejang-kejang. Yang ketiga yaitu serangan panik. Yang keempat yaitu halusinasi dan kerusakan pada otak. Yang kelima yaitu sering berhayal sendiri. Selanjutnya yaitu psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pada pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir. Jenis obat-obat ini bisa ditemukan dengan mudah di apotek, hanya saja harus sesuai dengan resep dokter. Banyak orang-orang mengonsumsi tanpa resep dokter, walaupun efek kecanduan yang diberikan termasuk rendah, namun tetap saja berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya yaitu akibat mengonsumsi psikotropika. Yang pertama, jika sudah mencapai level parah, dia bisa mengakibatkan kematian. Yang kedua, penyalahgunaan obat ini bisa terancam hukuman penjara. Yang ketiga yaitu kecanduan. Keempat, sering berhalusinasi. Di sini ada undang-undang dari psikotropika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menyatakan bahwa jenis psikotropika golongan 1 dan 2 dicabut dan ditetapkan sebagai narkotika golongan pertama. Prekursor tabel pertama memiliki 14 jenis dan tabel kedua memiliki 9 jenis. Selanjutnya yaitu obat-obat tertentu. Obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Obat ini yang sering disalahgunakan. Obat ini hanya bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Obat-obat tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mengeluarkan aturan nomor 7 tahun 2016 tentang pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Selanjutnya yaitu obat wajib apotek. Obat wajib apotek dasarnya adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien tanpa resep. Pada dasarnya, obat wajib apotek ini tercantum dalam Kemenkes nomor 347 tahun 1990 tentang obat wajib apotek. Penyerahan OWA oleh APT ke pasien harus memenuhi ketentuan. Yang pertama, memenuhi ketentuan dan batasan tiap OWA, misalkan kekuatan maksimal jumlah obat yang diserahkan, dan pasien sah pernah menggunakan dengan resep. Kedua, yaitu membuat catatan informasi pasien dan obat yang diserahkan. Yang ketiga, memberikan informasi kepada pasien agar aman digunakan. Sekian materi dari saya sendiri. Saya Nasya Putri Gamies, kelas B 20201121110, Universitas Perintis Indonesia, pamit mengundur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh obat bebas terbatas yang ada di rumah saya. Ini berlogokan biru, bergaris hitam
terapi. Obat terbatas ialah obat yang dijual bebas di apotek maupun rumah sakit. Ini adalah contoh obat bebas yang ada di rumah saya, itu bergaris tepi hitam dengan warna hijau di dalam. Ini adalah obat paracetamol tablet. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di apotek maupun di warung. Ini logo.